Jadi point of view orang-orang itu pasti beda-beda kan. Jangan sama rata kan kayak kita. Benar. Itu begitu tampil itu akan menarik buat orang-orang. Oh ternyata dia anggapannya kayak gitu. Ternyata anggapan gitu akan membuat kalau dokumenter kita jadi menarik dan lebih kaya kan. Ada istilah itu apa? Dokudrama ya. Dokudrama itu menarik. Jadi ada masalah yang realnya apa. Kita ulik itu kan. Tapi drama-drama dikit itu menarik juga kan. Itu sering banyak di channel-channel kayak OTT, Netflix dan kawan-kawan kan. Mereka menyajikan dokumenter, tapi penonton bisa menikmati juga kan. Nah itu mungkin cocok untuk sekarang nggak terlalu berat, cuman begitu kita dalamin dulu esensial ini. Jadi ada ceritanya, ada apa, dibangun ada ceritanya kan, tapi jangan terlalu mengada-ada ya. Satu desa ini kan biasanya ada harmonisasi dengan alam, itu bisa diangkat juga tuh. Mantap. Ini ada jinnya, satu pohon ini. Siapa tahu horornya ada hubungannya sama tanah, ngambil tanah. Tapi bisa kreatif tuh, mainin campur sama genre horor, genre apa. Tapi mohon maaf ya ini kalau teman-teman yang dokumenter puritan ya, hal kayak gini biasanya kan ini dokumenter macam apa nih gitu kan. Cuman esensinya gimana kita menyampaikan cerita kita. Ya, jadi meskipun ada bumbu-bumbunya tapi sebisa mungkin bisa tetap real gitu ya. Pengennya kan kita gitu untuk dari festival desa yang kelima ini. Ya, tetap kreatif tapi nggak lepas dari esensinya. Benar banget. Sobat BKN. Welcome back. Wah. Welcome back ke my YouTube channel. Hari ini kita mau ngapain ini? Nah, hari ini Mas, aku ngundang teman aku. Banyak banget temen. Banyak dong, keren-keren banget teman aku kemarin Kak Vivian. Ekstrovert kan? sekali ya? Sangat, tapi hanya untuk orang tertentu aja. Nah, aku mau ngasih tahu. Kamu tahu nggak film Rahasia Cinta? Rahasia Cinta. Rahasia pribadi? Nggak mungkin dong rahasia pribadi. Rahasia negara? Waduh, apalagi. Nggak mungkin ya. Nggak pernah nonton nih tanda-tandanya. Enggak ya, bukan ya. Rahasia rasa. Rahasia rasa, wah. Film tentang apa? Itu film tentang resep-resep dari Mustika Rasa. Jadi itu tuh diambil dari buku resep Mustika Rasa. Tahu nggak Mustika Rasa? Mustika Rasa kan buku yang ditulis oleh Bung Karno. Iya, pinter. 100.000 rupiah. Mana sini? Nanti sama Mbak Dia. Wah. Gitu. Ya, jadi ini berarti filmnya tuh tentang masak-masak, Chef Arnold, masak gitu kan? Enggak dong. Chef Renata, oh enggak? Itu jatuhnya Master Chef. Oh, Master Chef beda. Beda. Oke, jadi ini bagaimana latar belakang dari Mustika Rasa bisa terkumpulkan menjadi satu rasa resep yang mantap dari seluruh Nusantara. Iya. Wah, mantap banget pastinya. Langsung saja nih. Hanya satu rasa. Kalau kamu kan rasanya banyak. Ke banyak orang gitu kan. Rasa sakit itu. Enggak usah cerita. Malu ada Mas Adin di sini kan. Gua kena terus kayaknya di sini. Oke, langsung aja. Soalnya Mas Adin dari tadi melihat kita terus nih ya kan. Kalian ngobrolnya. Enggak tahu nih dia kan. Jadi langsung aja. Yoi. Mas Adin. Selamat datang Mas Adin. Halo. Apa kabar Mas Adin? Baik. Ntar dulu kalian belum nonton deh filmnya tuh kayaknya. Dari gua simpulkan ini tipe-tipe diajak sih kemarin sama dia, komentar tonton nih. Gak diajak. Kan ada di Netflix. Udah ada. Oh, berarti abis ini kita ada. Udah ada. Emang ya? Orangnya nulis di sini. Oh, iya. Abis ini kita nonton. Kita nonton bareng ya. Bener ya. Satu lagi kenalin ke Nadia Arina. Saya ngefans banget Mas. Ah, bohong banget. Baru ketemu guys, baru ketemu nih. Enggak. Paling kalau ngefans, aku paling kalau datang jadi kaplok loh. Siapa? Enggak ada. Aku kan di belakang layar nih enggak kelihatan. Jadi Mas Adin ini tuh penulis ya Mas ya, penulis film Rahasia Rasa yang dimana beliau ini juga juri Festival Desa yang kelima. Wah, keren banget kan? Keren banget. Temen gue. Oh. Besti kentalnya nggak Mas? Oke, boleh lah. Padahal baru ngopi depan. Gak usah diceritain lah, ketahuan kan jadinya. Nah, mantep banget. Jadi Rahasia Rasa itu juga sutradaranya juga disutradarai oleh Mas Hanung Bramantyo ya. Mantep banget. Nah, itu Mas, jadi awalnya gimana sih? Kan latar belakangnya Mas
Adi Nugroho ini juga unik nih Sobat Flash Day semua. Beliau kan juga dulu lulusan Taruna Nusantara ya, yang mungkin notabene semi militer gitu. Kok tiba-tiba bisa meloncat gitu ke film, itu gimana sejarahnya Mas? Bentar Mas, sebelum dijawab. Kok lebih kenal lu daripada gue ya? Gua. Kayaknya lu lebih udah ngulik terlebih dahulu, lu ngambil start duluan deh kayaknya deh. Ya emang remehin gua. Gua Aduh. ngobrol sama Mas Catur tadi. Orang dalam. Orang dalam mainnya ya kan. Langsung kan kayak gitu. Monggo Mas, bisa langsung. Apa tadi pertanyaan ulang dulu iya, tuh? iya, lupa kan dulu mah kepanjangan. Jadi gimana Mas, sejarah awalnya nih kan dari Taruna Nusantara yang semi militer ini tiba-tiba kok malah ke film gitu yang apa ya, antara susah banget sejarah nanya sih. Kan dari mana sejarah ya? Indonesia. Sejarah nulis saja gimana gua pertama kali nulis. Boleh. Itu nyambung kayaknya yang urusan desa ini kan. Jadi itu waktu itu aku kirim cerita tuh. Cerita ke Aprofi dan MPEA kalau nggak salah tuh ya. Aprofi itu Asosiasi Produser Film Indonesia. Libet nih. MPEA itu, aku lupa singkatannya mana tuh. Organisasi film lah yang punya Amerika itu, produser juga tuh. Itu tuh aku kirim cerita, inget banget tuh. Jadi waktu kecil tuh gue suka diajak jalan bapakku tuh. Keliling desa tuh. Nah itu ada satu titik, di situ ada maling mati diajar tuh. Apa tuh? Maling mati? Maling ayam? Nah itu aku cerita itu, gue tulis cerita aja ya. Ini ke Aprofi ini. Ada inilah satu kompetisi gitu. Menang nih. Masuk final kan. Jadi di situ kayak aku berbakat nulis deh ini kan. Langsung di dalam. Langsung udah nulis aja lah sekarang tuh kan. Jadi begitu ceritanya gimana gua bisa nulis tuh. Ketidaksengajaan ketemu cerita di jalan sehingga bisa dibawa menjadi suatu karya. Keliling desa, ingat keliling desa. Keliling desa itu. Mantep nih karena festival. Itu ada jembatan maling namanya, ingat banget gue. Jembatan maling karena ada yang maling mati dikeroyok di situ. Oh, biasa aja kali. Hati-hati lu. Kan yang suka maling elu. Maling apa? Maling hati kali. Mau dijawab aja kan. Hati ayam. Hati ayam. Enggak ya? Kolesterol. Kolesterol. Lanjut nih. Apa? Lanjut ya. Nah, gimana ini jadinya ya? Jadinya bingung nih ya. Munggah-munggah kayak soalnya. Nah, itu dia. Itu gimana ya? Itu ada ininya ya. Ini ranyawang. Ada contekannya sedikit. Gitu. Tema besar, tanah dan akar. Aduh, tema lagi nih. Kan seharusnya aku yang main. Salah. Udah dibaca dulu jadinya aku bingung kan mau yang mana gitu kan. Oke, aku pura-pura nggak tahu. Oke, silakan. Pura-pura nggak tahu ya kan. Ini. Nah, Mas kan salah satu juri di Festival Desa Kelima ini nih. Aku mau nanya, tema besar kita ini kan tentang tanah dan akar. Tapi kalau cuma bikin video dokumenter biasa kan garing banget, apalagi untuk Gen Z. Apa sih video dokumenter? Ya kan? Kan dokumenter tapi nggak menter gitu. Iya gitu dong. Ada krik. Jangan gitu dong. Nah, gimana caranya kita nemu ide storytelling yang super segar dan orisinil dari desa? Karya yang orisinil dari desa. Ini pertanyaan berat nih. Iya. Udah mode serius ya rupanya. Yang pertama harus otentik dulu sih kayaknya. Kalau urusan tanah itu kan setiap orang kan ngalamin kan. Apalagi kayak milenial kayak gitu. Tanah akar, desa nggak ada. Tanah akar dan desa. Desa. Gimana kelupaannya sampai kelupaan. Maaf ya. Kalau milenial kan selalu liburan ke rumah nenek, pulang ke desa, segala macam kan. Dan itu sekarang kan mulai hilang tuh. Jadi urusan tanah ini mungkin ya orang-orang teman-teman kita di daerah tuh malah lebih banyak idenya nih. Karena otentik kan, kejadian sehari-hari aja kan. Kalau orang-orang di kota mungkin otentik tuh personal ya, personal kita itu. Biar nggak bingung kita mulai ide dari personal dulu. Dari urusan personal ya. Kalau aku sih urusannya tanah warisan. Tanah warisan, iya benar. Warisan, itu personal banget tuh. Itu benar. Tanah warisan, gimana tiba-tiba kita dapat tanah kan. Iya benar. Terus tiba-tiba yang di urban ya, tiba-tiba harus ngurus pajak. Nah, itu kan satu, itu bisa tuh. Bisa pusing tuh. Poinnya personal dulu nih. Begitu di desa, di daerah itu akan lebih lengkap lagi kan. Berarti ya setidaknya melihat dari yang terdekat dari kita aja ya, biar sobat-sobat Festis yang di rumah tuh bisa mengejawantahkannya dengan mudah. Iya, nggak harus membastis lah, maksudnya ide-ide kayak gitu tuh. Nah, gimana Mas cara mengemasnya? Kan mungkin kalau sekarang dokumenter tuh kayak
ya sorry itu sih kayak mungkin sedikit membosankan ya. Yeah. Mungkin ada nggak saran lain model pengemasan filmnya itu seperti apa sehingga bisa lebih menarik dan diterima oleh masyarakat? Nah, ini masuk ke penulisan nih ya. Iya. Boleh. Kalau di penulisan dokumenter itu agak unik tuh. Iya. Jadi unik tuh kita filmmaker dokumenter, bukan kita ya, aku ke fiksi sih. Tapi teman-temanku yang nulis dokumenter itu begitu nulis naskah itu 2 kali. Pasti. Yang pertama kita akan punya hipotesa kan tentang misalnya tentang tanah, desa, ide. Kita punya hipotesa tentang tanah warisan Bapak nih, yang untuk sawah tiba-tiba jadi perumahan misalnya kan. Kita punya mikir nih, oh jangan-jangan kayak gini, jangan-jangan kayak gitu kan. Nulis nih outline, kita tulis outline dulu. Begitu ketemu narasumber yang tak lain adalah bapak atau nenek kakek kita sendiri kan. Benar. Begitu diwawancara, ternyata beda kan. Nah itu gimana tuh? Ya 2 kali nulisnya. Begitu kita ini selesai kita narasumber, harus diverifikasi lapangan berarti ya. Bener dong, harus diverifikasi lapangan. Jadi ternyata, biar nggak mengada-ngada jatuhnya. Ya, tinggal pertanyaannya, kenapa Mbah, kenapa aku nggak kebagian tanah? Kenapa kebagiannya sedikit gitu? Atau minggat nih. Kenapa lebih banyak kakak? Itu kan ternyata dipikirnya kita, karena nggak sayang dia. Enggak, karena kamu udah kaya misalnya kan gitu kan. Amin. Mantap banget. Nah, kalau melihat dari sudut pandang nih, itu penulisan naskah tuh biasanya lebih menarik. Gimana Mas? Kalau kita pelajari dulu, masih ingat nggak pelajaran SMP? Sudut pandang orang pertama, sudut pandang kedua. orang nggak ada orang kedua. Gimana sih bahasa Indonesia lo? Orang pertama dan orang ketiga. POV. Nah, POV. Tapi di dunia nyata tuh ada orang kedua. Siapa? Kamu. Iya. Lanjut dong. Iya, lanjut. Pelakor. Jadi gimana nih memainkan orang ketiga POV? itu? Ya. Orang ketiga yang paling banyak pelakor itu orang ketiga. Wah. POV ya gitu. Jadi kalau kita nulis cerita segala macam, jadi ingat kita itu filmmaker tuh storytelling ya. Gimana kita bercerita. Itu tergantung angle yang kita punya, jangan lupa, jangan melulu angle kita terus ya. Kadang-kadang kita ketemu narasumber, coba kita geser dikit ke angle Bapak ini. Jadi kayak kita naruh empati juga kan. What if aku jadi Bapak itu gimana sih? Cara pandangnya mungkin berbeda. What if kita pakai angle anaknya, kita panggil pakai angle Pak RT, kita panggil apa, itu akan lebih ceritanya jadi lebih hidup kan, lebih menarik kan. Oh ada masing-masing punya angle nih, itu jangan lupa tuh. Jadi ada POV itu singkatnya, lupa. POV apa? POV itu point of view. Ya. Jadi point of view orang-orang itu pasti beda-beda kan, jangan sama rata kan kayak kita. Itu begitu tampil itu akan menarik buat orang-orang. Oh ternyata dia anggapannya kayak gitu, ternyata anggap gitu akan membuat kalau dokumenter kita jadi menarik dan lebih kaya kan. Itu satu. Terus yang kedua aku lupa apa tadi selanjutnya tadi. Pengemasannya gimana sih, kayak misal dokumenter yang terlalu wawancara kayak gitu kan lebih ke bosen ya. Nah, gimana sih cara dari cerita yang real yang ada di masyarakat ini dikemas untuk menjadi mungkin drama atau seperti apa yang lebih menarik. Apalagi sekarang kan lagi menjamur tuh drama Cina. Oh iya, aku suka nonton juga tuh. Nah itu. Yang gak ada kelanjutannya. Itu ngehook banget sih drama Cina. Drama Cina kalau menurutku tuh dia udah ngehack otak kita ya. Jadi kita tuh orang modern sekarang ya, orang sekarang yang sosmed segala macam. Kayaknya fokus kita kan pendek ya. 3 detik lah, 7 detik atau berapa tuh udah berubah. Padahal jalan ceritanya sebenarnya hampir sama. Endingnya aku habis 250.000. Wah kan. Kamu berarti Mas Adin berlangganan? Iya itu kehook juga nih. Padahal udah tahu ceritanya kan. Itu belum tamat juga tuh. Belum tamat. Masih banyak banget kan. 250.000 masih berkelanjutan itu. Belum tamat. Buat nonton. Nah itu kan salah satu contoh kan. Gimana kita bisa ngehook orang. Jadi yang penasaran tentang apa yang kita tulis ini, apa yang kita ceritakan ini kan kita kasih hook di depan dulu. Itu sebenarnya teknik anak-anak sekarang ya. Kalau bikin konten kasih hook depan. Itu kalau di cerita standar itu ada babak 1, babak 2, babak 3 gitu kan. Babak pertamanya kasih hook, semua orang penasaran. Oh apa ya ada masalah ini ya ternyata ya. Ternyata ya kadang-kadang penting kalau nggak ke hook ya kayaknya nggak penting-penting amat deh lewat. Yang ketiganya baru kasih tuh masuk ke ceritanya apa. Masing-masing kan ada hook kecil-kecil kan, ya kayak drama Cina tadi kan. Nanti aku akan panggilkan bapakku, kan. Mana nih bapaknya tuh? Ya bapaknya nggak keluar tapi omnya dulu biasanya kan. Mampus lu, kan nonton gitu kan. Benar Yang ketiga baru
bedanya kalau dokumenter kita harus punya ini kesimpulannya apa. Kalau enggak ya walaupun enggak ada kesimpulan tapi banyak ininya ternyata di kampung itu tuh tanah-tanah berubah jadi perumahan misalnya itu karena ini mereka butuh duit juga mungkin atau karena memang anak-anaknya pada merantau. Ya, kayak gitulah. Mantap. Nah, mungkin Mas untuk kan kalau anak-anak sekarang gitu kan, kayak aku sendiri kan aku tidak terlalu paham video dokumenter itu kan seperti apa. Nah, kira-kira selain video dokumenter tuh ada yang lebih menarik nggak, Mas? Kayak misal vlog atau kayak misal nanti drama gitu. Ada istilah itu apa? Dokudrama ya. Dokudrama itu menarik. Ada masalah yang realnya apa, kita ulik itu kan, tapi drama-drama dikit itu menarik juga kan. Dokudrama. Dokudrama. Aku tahu Dokuritsu Junbiko Sakai. Apa itu? BPPKI. Lanjut. Oh, tadi aku jadi penasaran. Sejarah nanti malah bahasnya tentang BPUPKI. Iya kan, BPUPKI kan. Nilai sejarah lu jelek sih. Lanjut, Mas. Langsung jadi distract nih. Iya bener kan. Jadi lupa nih mau bahas apa. Dokudrama. Doku apa tadi? Dokumenter. Dokudrama. Itu sering banyak di channel-channel kayak OTT, Netflix dan kawan-kawan kan mereka menyajikan dokumenter, tapi penonton bisa menikmati juga kan. Nah itu mungkin cocok untuk sekarang nggak terlalu berat, cuman begitu kita dalamin dulu esensial ini. Jadi ada ceritanya, ada apa, dibangun ada ceritanya kan, tapi jangan terlalu mengada-ada ya. Jadi reenactment misalnya, pertama kali aku ketemu kakekku untuk membagi warisan tanah kan, misalnya kan. Warisan kan. Dari tadi warisan ya kan. Ya apa, yang paling dekat. Ya, misalnya, yang akar tadi budaya misalnya. Nah, ini lebih penting juga jadi ingat nih. Akar budaya tanah, misalnya ini satu desa ini kan biasanya ada harmonisasi dengan alam. Itu bisa diangkat juga tuh. Mantap. Ini ada jinnya satu pohon ini. Siapa tahu horornya ada hubungannya sama tanah, ngambil tanah. Tapi bisa kreatif tuh, mainin campur sama genre horor, genre apa. Tapi mohon maaf ya ini kalau teman-teman yang dokumenter puritan ya, hal kayak gini biasanya kan ini dokumenter macam apa nih gitu kan. Cuman esensinya gimana kita menyampaikan cerita kita. Jadi meskipun ada bumbu-bumbunya tapi sebisa mungkin bisa tetap real gitu ya. Pengennya kan kita gitu untuk dari Festival Desa yang kelima ini. Ya, tetap kreatif tapi nggak lepas dari esensinya. Benar banget. Nah lanjut nih. Lanjut nih. Ada lagi banyak. Oke. Mas, aku mau tanya nih. Mas kan salah satu juri video kreatif di Festival Desa Kelima ini, ya kan? Dengan tema Di Atas Tanah Kita Berdiri, dari desa kita mengakar, ya kan? Nah, aku mau tanya tips and triknya dong Mas sebagai juri. Gimana cara peserta supaya peserta tuh lebih leluasa untuk mengemas videonya. Apalagi kan mungkin alat-alatnya sederhana, kayak mungkin hanya handphone gitu. Gimana sih sebenarnya teknisnya itu biar meskipun dengan alat-alat sederhana tapi bisa dapet gitu. Iya, dapat feel-nya dan lebih menarik juga. Yang pertama tuh tipsnya tuh ini masalah umum ya, jadi semua kreator sih. Yang pertama itu mulai dulu. Iya, enggak cuman ngide. Mulai ngide itu, jadi kalau di dunia intellectual property, ide itu nggak ada nilai hukum. Kayak skripsian. Kayak skrip tuh, ide ngobrol. Gue punya ide film dokumenter nih. Ngide doang, temenmu tek pulang, gue bikin sendiri lah. Gitu kan. Jadi harus mulai dulu. Pertama tuh jangan takut untuk mulai. Satu, itu tips satu ya. Apapun di kepalamu mulai aja dulu kan. Salah-salah dikit nggak apa-apa kan. Lebih baik kita punya karya yang jadi walaupun jelek daripada cuma ide bagus tapi nggak jadi apa-apa kan. Ya, setuju. Setuju. Terus jadi yang kedua, ini tips harus banyak ya? Berapa tipsnya? Enggak dong, 3-5 boleh. 100 Mas, 100. 100 boleh juga, boleh. Kalau itu aku udah punya. 100 aja gitu kan. Yang kedua tuh, ini dari angle juri ya. Itu harus otentik. Belum pernah ditayangkan dimanapun. Otentik tuh macam-macam ya. Bisa jadi idenya otentik, bisa jadi POV, angle tadi lebih otentik lagi. Bisa jadi emang ceritanya belum ada di mana-mana. Yang mungkin ceritanya mainstream, urusan warisan, tanah rebutan warisan, kena pajak. Itu otentik enggak? Belum tentu juga kan? Belum tentu. Semua orang pernah ngalamin itu kan. Caranya mengemas ya.
cuma ngemasnya gimana, kayak gitu kan. Otentik dari treatment tuh teknik bagaimana kita mengambil gambar itu. Dari angle siapa, itu otentik juga kan. Lebih otentik lagi misalnya cerita tentang ada satu pohon jagung misalnya ini disembah sedesa gara-gara apa. Itu lucu juga, aku pengen nonton kalau keunikan ya. Keunikannya gimana. Value-nya dari cerita. Value-nya itu menarik kalau juga. Kalau untuk audio visualnya Mas? Audio visual sekarang kan kemana-mana udah bawa kamera tuh. Jadi nggak tergantung sekreatif mungkin, estetis. Nyantol terus dari tadi. Kan lebih jagoan anak sekarang nih bikin video kayak itu. Ya nggak apa-apa kayak pakai style-style di sosmed tuh bagus juga kok. Asal kan bukan cuman happy-happyan aja kan. Ada pesan sesuatu yang dibawa di video itu kan. Harus terkonsep ya. Jadi bukan hanya visual aja, tapi konsepnya harus bener-bener mateng gitu kan. Dan seru. Jadi kalau penulis itu aslinya kan kita bikin cerita itu kayak kita punya tesis kan. Kita punya tesis ini kita jawab dengan karya kita. Ya kayak skripsian lah ya. Skripsian tuh. Jadi ada pesan itu yang kita jaga. Bener, skripsian makanya mulai dulu. Iya benar. Jangan ini jadi lama kan lulusnya. Bab 1 ya, baru bab 1, bab 2 gitu. Bab 1 langsung revisi. Bab 1 terus kayak kebanyakan drama Cina. Nah, nanti dosennya kasih drama Cina. Iya benar Pak, ini Pak. Kita nonton enggak jadi. Enggak jadi konsul Mbak. Nah Mas, aku mau tanya, ini kan Fest Days yang kelima ini kan membahas tentang tanah ya kan. Kalau misal ada peserta yang ingin membahas tentang konflik, yang ingin membahas hanya negatifnya saja, itu gimana? Divideokan? Enggak apa-apa juga, seru kayaknya sih. Aku mau nonton tuh. Mau nonton ya? Enggak, tapi kalau di dokumenter kan harus netral kan. Ya. Jadi kita datang untuk misalnya mengambil gambar, kita ketemu narasumber, ngobrol tentang sesuatu. Pertama kita mungkin punya keberpihakan kan. Pemerintah ini gini, kepala desanya ngaco, Pak RT-nya ngaco misalnya kan. Cuman kan itu dari angle kita kan. Harus netral tuh, tanya satu-satu. Iya kan? Iya. Apa gimana? Apa biarin berkonflik aja? Enggak dong. Bisa enggak ada solusinya kan kalau konflik. Jadi solusinya gimana? Kalau Pak Kades ternyata seperti itu. Mas terakhir Mas, saya mau tanya tips untuk manjangin kumisnya itu gimana Mas? Saya dari tadi pengen gini-gini juga. Enggak gitu dong. Nah, ini lebih panjang lagi pertanyaannya. Gue jelasin semuanya. Ini lebih panjang lagi dari urusan skrip nih. Berarti. Ntar dulu, ini penting nih. Oke. Aku bagian moderatornya ya berarti ya. Monggo bisa dibahas Mas. Dari vitaminnya gitu kan. Boleh. Mungkin untuk tema tahun depan ya. Bagaimana kumis dan ini peradaban. Iya, mantap tuh. Nah, ini kan udah kita lihat nih hasil-hasil dari festival Festival Desa dari yang pertama pahlawan desa, terus kemudian berlanjut yang kedua, ketiga, keempat, dan ini akhirnya udah sampai yang kelima nih. Ini foto apa ya nih? Kok tanda tanya ya kan? Nah ini tanda tanya ini bisa nanti teman-teman sobat-sobat BKN dan sobat Festival Desa semua nanti yang menang pasti akan mengisi dan bisa ditampilkan di sosial media, kemudian di YouTube. Dan pastinya akan nampang. Berarti aku harus menang karena biar foto aku di sini. Nah, aku lihat ada ini pemenang Piala Megawati Soekarno Putri. Nah, Bu Mega. Ini pialanya. Jadi bukan hanya. Nanti ngasih Bu Mega dong. Iya. Untuk boleh. Namanya Piala Megawati. Nah, ini mantap banget. Pialanya udah kayak Piala Dunia kan. Kan jadi nampang di rumah gitu. Wah. Itu asli. Ini asli. Emas asli juga. Mas Adin. Mas Adin. Kemana-mana. Oke. Tapi seru nih ada tempelan ini. Betul banget. Sebelum itu aku tadi juga masih mau nanya loh. Oh ya udahlah, tanya. Jadi ke kumis. Orang aku kan? nggak tahu, aku juga pengen gini gitu kan. Iya, nggak bisa dong. Udah sedang belum. Tapi nggak ada. Mau gini juga nggak enak. Ini otak kanan otak kiri. Jadi kalau otak kanannya agak mulai turun nih. Oh gitu. Kalau capek otak kanan turun otak kiri gini. Turun. Kalau saya lebih gini. Enggak gitu dong. Jatuh nanti kan. Nah aku mau tanya, tadi kan soal negatif, konflik dan sebagainya. Berarti aku menggarisbawahi selagi video itu kritik yang membangun. Ya kan? Terus juga aku mau nanya, kalau misal, kan nggak soal tanah, desa, itu kan tidak melulu tentang negatif aja. Tentang isu, tentang konflik. Tapi kan ada rasa syukur juga kan Mas, pastinya. Nah itu boleh kita angkat juga dong. Nggak boleh.
Boleh lah. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Mati lu. Ada negatif yang gengsi banget istilahnya negatif apa tadi? Pelan-pelan negatif. Kritik yang membangun. Kritik kan, yang membangun itu kan pasti boleh kan kritik yang membangun gitu itu kan. harus lah. Jadi kan benar. Jadi nggak melulu untuk tentang menjatuhkan. Ya ujungnya kan harus ada solusinya. Solusi. Itu kan membangunnya di situ kan. Mau mengangkat apa, boleh kita protes segala macam. Tanya ada masalahnya apa. Solusinya gimana nih kalau kita nggak bisa sendiri, ya udah rame-rame kita gerak kayak gitu kan. Nanti itu Kritik bisa yang jadi membangun. salah satu penilaian juga ya Mas. Tapi jangan takut-takut, kalaupun sekarang kan kita punya kesempatan misalnya ada something wrong di mana gitu kan urusan ini, terutama tanah segala macam. Jangan takut-takut untuk menyuarakannya kan. Gimana, ada masalah apa sih? Itu kan teman-teman ini tuh bisa jadi ujung tombak karya ini tuh di ekspresi mereka kan. Betul. Jadinya tapi harus dikemas, meskipun mengkritik, menyuarakan, tapi juga jangan mungkin hate speech ya jadinya, jadi kayak terlalu menyerang salah satu pihak. Jadi film kita itu nggak sepotong-sepotong, harus utuh lah. Nah, benar. Walaupun cuma 7 menit ya, 7 menit 15. itu bisa, kalau bisa utuh lebih menarik lagi, lebih bagus lagi kan. Bukan sekedar protes kan. Tapi kayak misal aku mau ikutan juga nih, tapi aku mau membahas tentang panen raya, itu juga nggak masalah kan? Itu seru banget tuh. Iya kan, seru banget pasti kan. Orang-orang di kota kan nggak tahu panen raya itu apa sih. Iya, benar. Biasanya ada ritual-ritual kayak sedekah bumi, gitu-gitu kan, mungkin bisa lebih memaknai gitu kan, bahwa tanah itu menjadi ibu, makanya ibu pertiwi. Jadi ini juara lomba puisinya. Iya benar. Jangan-jangan ini pialanya udah di sini nih. Iya, pialanya udah di sini nih. Kayaknya ikut itu aja deh. Berarti kalau rasa syukur tuh boleh ya kita ikutan. Berarti kita boleh lah. Nah itu rasa syukur itu kan personal banget tuh. Rasa syukur orang kan beda-beda tuh. Mungkin ya punya tanah cuma sepetak bisa jadi apa, itu syukur juga. Nunggu bapak pulang bersyukur, dari sawah itu bersyukur juga. Oke, mantap banget ya. Jadi hari ini kita nambah lagi nih ilmunya. Betul. Nih, habis ini siapa tahu juga diajak Mas Adi main film apa. Iya boleh kan. Ada horor nih. Gitu. Horor. Setannya cocok. Jadi grandong ntar. Cocok. Grandong. Aku berharap ada peserta yang agak genre horor dikit. Wah itu betul bisa di challenge tuh. Boleh. Sobat Fast Days semua. Jadi buat sobat Fast Days mungkin yang mau mengulik-ngulik buat horor silahkan gitu ya. Kita bebaskan karena video kreatif kan kita ya. Satu lagi, sebelum penutup aku mau tanya. Ada nggak Mas cerita unik atau kasus yang Mas Adin ingat di mana sebuah karya sederhana tapi pesannya kuat banget karena sudut pandangnya pas? Aku pernah nonton ini nih. Apa nih? Tapi lupa judulnya ya, filmnya lama tuh. Gimana? Jadi ceritanya cuman, tadi sempat aku spill kan. Jadi cuma anak kecil di pinggir sawah. Dan nggak tahu dia duduk termenung apa kan. Ternyata dia cuma menunggu bapaknya pulang. Ini sederhana banget, menunggu bapaknya pulang dari mana entahlah itu kan. Aku lupa juga. Tapi kan point of view-nya kan, ceritanya cuma seperti itu kan. Tapi begitu ada yang lewat, siapa yang lewat, itu tuh kita jadi tahu, ada masalah ini desanya. Lagi menunggu ini, menunggu itu. Itu kan kecil, ceritanya sepele, sederhana. Cuman buat orang-orang bisa tersentuh, itu yang paling gue ingat itu sih. Dalam. Nggak usah nangis. Butuh tisu, tapi yang nunggu ada. bapaknya untuk warisan. Ternyata itu kan. Ternyata itu kan. Pak ini kan. Warisan kan. Pulang-pulang pada ngecek Pak, masuk ke nama masuk ke warisan. Gitu kan. Betul. Nah terakhir Mas Adi mungkin bisa kasih satu pesan yang paling fun nih dan juga berbobot buat peserta nih sobat-sobat Fast Day semua yang ikut dan mungkin lagi pusing gitu ya, apalagi ntar deadline-nya udah makin deket, terus kemudian filmnya masih berantakan apa gimana, mungkin gimana nih langsung cara yang disampaikan? Ini. Oke, jadi teman-teman yang tadi kayak tips tadi ya, segera mulai aja, nggak usah banyak pikiran lah, diskusi sama teman-teman sekitar, udah langsung take apapun idemu itu diambil, langsung kirimkan ke kita. Jangan malu-malu kalau ini jelek, yang lain juga jelek banyak. Bukan gitu. Jangan malu-malu kalau jelek karena belum tentu yang lain lebih. Oh iya. Nah, itu maksudnya. Belum tentu yang jangan lain takut lebih bagus, berkarya. Jangan takut berkarya. Intinya, bisa jadi.
Oke, sobat. Daftarnya di mana nih? Oh iya, Nah, jangan lupa. Daftarnya di mana nih? Daftarnya ada di sini nih. Nanti ada di website BKN PDIP Perjuangan. Nanti kita kasih di bawah sini pastinya. Nah, terima kasih Mas Adi Nugroho atas waktunya ini. Terima kasih udah diundang ke sini. Iya, maaf nih kalau ada salah-salah kata, salah perbuatan. Jadi minta tips ini? Iya, nanti kita ngobrol di belakang. Di belakang. Oh, oke. Atau pakai produk apa nih? Waduh, gak apa-apa ya, episode selanjutnya aja kita bahas. Boleh ya? Boleh. Kita podcast lain lagi. Boleh. Kita kumpulkan nanti Mas Adi Nugroho, Mas Adam gitu. Oke, terima kasih Sobat FlashDay, Sobat BKN semua. Kita tunggu karyanya. Kita tunggu karyanya. Kita tunggu karya kalian.